Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mufti Ibrahim, NIM 2212171053, akan membuat tutorial tentang pembuatan penguat non-inverting dan penguat inverting. Nah, yang pertama kita akan membuat penguat non-inverting. Oke, di sini udah ada new blank project dari atau desain dari Multisim. Di sini kita langsung aja masukin IC-nya. Di sini kita pakai IC 741. Kita taruh sini. Oke, close dulu. Nah, si IC 741 ini VCC-nya posisi di kaki 7, sedangkan VEA-nya di kaki 4. Oke, setelah itu kita harus memasukkan dua buah resistor. Yang resistor pertama berfungsi sebagai resistor ground. Kita pakai yang kita pasang resistor di sini, dua buah resistor. Bebas sih pakai yang mana aja. Yang pertama kita taruh disambungkan ke kaki negatif ya. Ada dua buah. Satu kita taruh di sini. Oke, sudah. Terus setelah itu kita tambah ini VCC dan VA-nya. Untuk VCC dan VEE kita bisa cari di sini. Terus ini udah benar di power. Kita cari di bukan power, source maksud saya. Search, terus di power source kita tambah VCC. Untuk VCC posisi berarti di kaki 7 ya, di kaki 7 sini, dan kita tambah VE. Untuk selanjutnya kita sambungkan ini yang kutub negatifnya dengan rangkaian resistornya. Nah, resistor ini ada dua ya. Yang satu nanti disambungkan dengan ground di sini. Kita tambah ground.
kita rotate dulu. Ya, sambungkan ini dengan ground. Nah, untuk V-in dan V-out-nya kita belum masukkan. Sekarang kita masukkan V-in dan V-out-nya. Kita pakai bebas sih sebenarnya, pakai dot aja mungkin. Dot 1 di positif, untuk V-in-nya, dan dot 1 lagi di kaki nomor 6 untuk V-out-nya. Oke, close. Kita rotate. Ya. Lalu disambungkan saja ke positif. Ini bisa di rotate lagi. Oh, maaf, kebalik. Nah, untuk ini V-out-nya kita pindah dulu, sediakan. Kita taruh di kaki nomor 6. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk pakaian non-inverting. Ini ada dua kaki ya, ini kaki ground, bukan itu maksudnya resistor ground, dan ini resistor untuk feedback. Oh iya, resistor feedback kita sambungkan ke ini ya, ke bagian V output. Ini kita ganti dulu di sini. Ini V input. Oh, bisa ya, space. Yes. Ini ganti V output. Oh, berarti ini dulu. Kita masukkan yang baru saja. Delete. Karena tidak bisa diganti. Kita sambungkan ke sini. Air feedbacknya kita sambungkan ke sini. Coba ini kita ganti lagi V-in. Terus ini kita rename di V-out. Nah, kurang lebih seperti ini untuk rangkaian dari M atau penguat non-inverting. Nah, setelah itu kita buka baru untuk membuat yang rangkaian inverting. Oke. Blank, file new, create, kita bikin baru. Kita masukkan IC-nya dulu. Tetap kita pakai IC 741. Kita close. Terus
kita pasangkan 2 buah resistor. Resistor 1 kita taruh random dulu aja ya, kita rangkai. Sebentar. Ulang lagi. Kita juga akan tambahkan VCC di sini dan VII. Seperti biasa VCC. VCC itu di kaki. CV-nya setelahnya kita jauhkan dulu, kita dekatkan saja ini, escape, kita sambungkan saja ke sini biar kita menuhin pindahnya. Posisinya di kaki 7. Bilangnya sesuai. Nah, terus setelah itu kita tambahkan ground dan in out. Oke. Kita tambahkan ground. Terus juga V in V out ya. Kita pakai yang untuk dot aja. Nah, kita close lagi. Kita cari di source, masukkan. Oke, kita masukkan lagi 1. Outnya sudah. Ini kita ganti dulu labelingnya dengan vout. Oke. Oh, ini ikut. Bentar, masukkan lagi. Tidak ikut. Kita ganti dengan VIN. Nah, untuk si ini R1 ini dia akan tersambung dengan kaki negatif ya, negatif. Dan si ini R ini sebenarnya berfungsi sebagai ini ya,
R feedback atau RF saja. Kita sambungkan ke yang mengarah ke negatif juga. Fade in kita rotate dulu, terbalik. Nah, ke input kita akan sambungkan ke ini berarti fungsinya sebagai resistor. Pertama ini resistor untuk input, resistor input. Nah ini Vout kita juga terbalik lagi, horizontally, oke. Nah Vout seperti yang ini ya, yang non inverting tadi. Pada inverting juga output CIC di kaki 6. Setelah itu resistor yang sebagai feedback tadi kita sambungkan ke kaki 6 atau ke Vout juga. Sedangkan untuk kutub positif dari IC akan tersambung ke ground. Jadi ground kita balik saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat R input atau R1 aja saya namain di sini, terhubung dengan tegangan input tentunya, dan ada tegangan maksudnya resistor feedback di sini yang langsung ke tegangan output. Nah, seperti itu kurang lebih untuk rangkaian yang op-amp inverting. Selanjutnya kita akan membuat untuk yang rangkaian dioda Zener. Di sini create new blank. Untuk percobaan yang dioda ini kita pakai ini ya, modelnya dengan 3 pendekatan. Nah untuk pendekatan pertama ini untuk dioda yang ideal. Kita pasang diodanya sudah, terus kita cari lagi, kita pasang sumbernya. Kita pasang sumber di sini. Dan kita akan pasang beban di sini, yaitu berupa beban resistor. Cari dulu resistor. Nah, kita mau pakai berapa aja bebas. Untuk contoh kita pakai 20 ohm aja. Oke, kita pasang di sini. Kita rotate, share biar sedikit lega. Kita sambungkan aja rangkaiannya langsung.
ke dioda, ke beban resistor. Kita akan bikin loop di sini. Oke. Copy saja. Kita akan buat dua, yaitu untuk ini untuk yang forward bias dan ini untuk yang reverse bias. Kita hapus copy-nya dulu. Koneksikan ke dioda yang sudah terbagi. Nah, untuk rangkaian seperti ini ya. Jadi untuk pendekatan pertama itu yang forward bias, ini dioda ini akan dianggap sebagai saklar tertutup. Nah, kita akan gambar untuk yang saklar tertutup. Jadi copy aja, Ctrl C, Ctrl V, kita geser ke sini. Nah, si dioda kita hapus, kita ganti perumpamaan dengan switch, karena tadi kalau yang waktu forward bias itu dianggap sebagai saklar tertutup atau saklar yang menutup, karena hambatan pada dioda ini kita anggap nol. Kita masukkan switchnya dulu, kita cari pada database komponen, masukkan di basic, kita terus cari switch. Oke, kita cari yang close switch ya. Sebentar. Ini boleh sih. Kita cari aja. Oke. Sudah. Kita close. Nah, setelah itu kita sambungkan seperti tadi, close saja. Kita pindah ada ke atas biar lega. Oke, koneksikan aja. Ini kita ganti R1. Ini adalah perumpamaan dari rangkaian yang tadi, yang reverse bias, yang forward bias ini. Bisa ya. Oke, ya udah, kita anggap ini seperti tadi ya, seperti rangkaian yang ini. Jadi kalau waktu forward bias tadi si diodanya hambatannya dianggap bernilai 0 dan akan dianggap sebagai saklar tertutup, langsung ke beban resistor. Nah, sedangkan untuk yang reverse bias, kita copy ini aja. Kita copy di sini. Nah, saklarnya kita anggap saklar terbuka. Jadi kalau untuk yang reverse ini, dioda akan dia anggap sebagai saklar yang terbuka karena hambatan dioda ini dianggap nilainya itu tak terhingga ya, seperti itu. Oke, next, ini kita hapus saja. Kita modelkan yang model pendekatan kedua.
Oh ya, daripada yang tadi dihapus mending kita pakai lagi kayaknya, karena sebenarnya angkanya simpel sih. Ada dioda lagi, dan untuk pendekatan kedua ini sama tadi, diodanya diposisikan forward bias yang di atas dan reverse bias yang di bawah. Nah, untuk dioda ini kita misalnya ini pakai yang kita ganti aja ya. Dioda ini kita ganti. Kita pakai yang silikon di 1N4007. Nah, kita cari di sini 4007. Yang ini aja. Oke. Kita masukkan. Terus kita koneksikan ke tegangan sumber dan ke beban resistor. Yang ini juga ya, copy aja. Kita hapus saja perumpamaan yang pertama tadi. Seperti itu. Terus karena untuk perumpamaan yang kedua ini, untuk dioda silikon itu si dioda akan dianggap sebagai tegangan sumber ya. Ya, kalau untuk tegangan sumber di silikon itu, dioda silikon itu di 0,7 volt. Jadi kita anggapkan sebagai tegangan, maka kita harus memasukkan di sini sumber tegangan. Kita cari di source. Oke. Tegangan ini sama aja ya. Ini yang lebih simpel. Ada ya. Oke, kita anggap sebagai sumber di sini. 1. Oke. Kita escape. Terus kita rotate. Ya. Karena tadi silikon tegangannya 0,7. Kita koneksikan ke sumber tegangan dan beban. Oke, jadi si rangkaian ini kalau pada model 2 itu dimodelkan seperti ini, yaitu si dioda yang forward bias ini akan menjadi tegangan. Nah, karena diodanya ini tadi dioda silikon, maka tegangannya akan di 0,7 volt. Dan untuk yang ini yang reverse bias ya, kita balik dulu. Kita balikkan ke reverse bias. Ini dapat kita sambungkan manual aja. Klik aja ke sini dan kita sambungkan ke beban. Nah, kalau untuk yang reverse bias ini pendekatannya sama kayak yang model pertama tadi, yaitu si dioda itu akan bernilai ini, hambatannya tak hingga.
sehingga akan dimodelkan dengan sebuah saklar terbuka. Kita cari saklar di sini, switch. Ini tadi kita masukkan kodenya bebas. Oke, kita pakai A aja. Oke, sudah close satu aja. Kita koneksikan ke tegangan sumber dan ke beban. Nah, untuk yang reverse bias ini kita modelkan si diodanya itu memiliki hambatan yang dimodelkan dengan saklar terbuka seperti yang model dioda ideal tadi. Yang pertama itu juga sama seperti modelnya jadi saklar terbuka seperti itu. Model yang ketiga kita mungkin akan menghapus seperti tadi, hanya permodelannya tadi atau tegangan atau saklar ya. Jadinya mah nggak perlu diganti. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, pada keadaan forward bias, dioda seperti tadi dianggap sebagai tegangan. Ya, kalau untuk silikon tadi 0,7 volt dengan resistansi forward yang terpasang secara seri dengan sumber tegangan tadi. Kita akan modelkan. Kita pasang dulu resistornya saja. Kita pasang di resistor. Oke. Kita pakai 20 aja. Atau lebih kecil mungkin ya. Kita pakai lebih kecil aja. Kita pakai yang 4 ohm aja. Kita pasang di sini yang tadi forward, close, terus kita akan tambahkan. Nah, tadi karena diumpamakan sebagai tegangan yang terpasang seri dengan si tahanan atau resistansi, jadi kita akan tambahkan tegangan di sini. Yep. Terus kita rotate, tegangan kita ganti 0,7 karena pakai dioda silikon. Yes. Oke, kita sambungkan saja. Oke, kita ratakan dulu aja. Sip. Sambungkan. Nyambung dengan beban tadi. Sip. Nah, untuk yang ini, yang reverse bias, si dioda itu dianggap sebagai resistansi. Jadi kita akan pasang resistansi aja, kita copy aja. Copy pas biar cepat, tidak perlu mencari. Oke. Langsung kita sambungkan seri dengan beban dan tegangan. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti tadi. Kalau untuk dioda yang model ketiga ini, yang forward bias ini, kita anggap sebagai tegangan dan juga yang diserikan dengan resistansi. Dan untuk yang model ketiga ini, yang reverse bias, itu si dioda kita anggap sebagai resistansi reverse. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir kita akan membuat rangkaian dioda Zener. Kita bikin baru aja, create. Kita menunggu. Oke. Nah, untuk dioda Zener ini saya akan membuat rangkaian
sebuah rangkaian regulator paralel yang menggunakan dioda Zener yang dipasang secara terbalik. Oke, kita cari aja dioda Zenernya di sini, di keluarga dioda Zener. Di sini kita akan pakai tipe dioda yang TZS ya. Coba cari TZS. Oh, TZS jarang ya. Oke, kita pakai yang ini ya. TDZ. Cari-cari dulu. Yang untuk voltage regulator. Yang satu, nah kita pakai yang 1,8 aja. Oke, kita masukkan di sini. Terus kita rotate supaya tambah, ini aja deh, rotate ini. Teksnya biar tidak mengganggu. Setelah itu kita pasangkan resistor. Cari di sini di basic, terus resistor. Kita pakai random aja, kita pakai yang 10 aja. 10, oke. Kita masukkan di rangkaian di sini. Nah, kita di sini butuh juga untuk memasang tegangan ini ya, tegangan masukan ya, V in. V input bisa kita cari di sini saja, isi warna. Terus jauhkan sedikit supaya tidak terlalu dempet. Oke, resistor kita sambungkan dengan tegangan sumber. Ini kita taruh sini, sambung dengan ini. Nah, ini kita untuk mencari dari ininya ya, dari V out atau paralel atau regulator sun. Oke, kita cari tadi untuk V out nya di search, terus ini aja kita pakai dot di sini. Satu, dua di sini.
baik. Nah, di clockwise saja. Tangani namanya ini dengan VA, V keluaran. Dan ini adalah V masukkan atau V in. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini ya, rangkaian dioda zener ini kita sebut dengan rangkaian regulator shunt atau regulator paralel. Nah, pada di sini itu si ini VS atau VI-nya itu akan lebih besar dari tegangan dari dioda atau VZ. Maka zener ini akan dadal sehingga tegangan Vout ini akan dipertahankan oleh zener sebesar tegangan dari si dioda zener atau VZ tadi. Nah, dengan demikian si Vout ini akan sama dengan VZ ini atau konsta dengan VZ ini. Dengan kata lain, si Vout ini akan diregulasikan itu sebesar VZ ini atau tegangan dari dioda zener ini. Walaupun ini ya tegangan ininya naik ya. Dan si ini dioda zener ini beroperasi tadi terbalik atau dalam kondisi reverse-nya seperti itu. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu penjabaran dari saya. Dari pertama tadi yang untuk op-amp ini non inverting, terus tadi op-amp yang inverting, terus tadi ada penjelasan dari permodelan dioda 1, 2, 3 dan juga permodelan dari regulator shunt dengan menggunakan dioda zener. Nah, seperti itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.